Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang buku Quantum Learning. Apa itu buku Quantum Learning, seperti apakah isinya, dan apakah manfaatnya bagi kita? Tonton video ini sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, jadi yang pertama saya ingin ceritakan adalah bagaimana sih proses saya bisa ketemu buku Quantum Learning ini. Oke teman-teman, jadi sebenarnya buku ini sudah ada di rumah saya beberapa waktu sebelum saya menemukan buku ini. Jadi buku ini dibeli oleh ibu saya ya, dan itu ada di lemari buku ibu saya. Dan saya baru ngeh dan baru penasaran dengan isinya itu ketika saya mengalami yang namanya semacam penurunan prestasi ya teman-teman. Waktu itu terjadi di sekitar tahun 2003. Itu nilai saya anjlok drastis, dan sejak saat itu saya mulai berpikir bagaimana sih cara mendapatkan nilai yang bagus. Nah, akhirnya ketika saya sedang memikirkan hal tersebut, saya menemukan buku itu di rak buku ibu saya. Dan akhirnya saya baca ya buku Quantum Learning ini. Dan memang buku itu merubah banyak hal di dalam pikiran saya yang kemudian akhirnya merubah mindset saya, dan akhirnya saya mengalami lonjakan prestasi yang menurut saya cukup drastis ya saat itu. Dan teman-teman yang mengenal saya mungkin tahu, kalau mereka mungkin mengenal saya sejak saya sanawiyah ya, atau selevel kelas 2 SMP, mereka mungkin bisa memperhatikan ada yang berubah dalam diri saya, terutama sekali menurut saya karena saya membaca buku tersebut. Jadi buku Quantum Learning ini sangat recommended ya. Saya mengharapkan supaya Anda yang menonton video ini juga mencoba mencari bukunya dan membaca sendiri supaya Anda sendiri bisa mendapatkan manfaatnya langsung. Tapi dalam video ini saya akan memberikan beberapa informasi ya yang masih terekam di kepala saya, di memori saya, yang saya dapatkan dari buku tersebut. Oke, apa saja sih yang menurut saya bermanfaat sekali dari informasinya dari buku tersebut? Oke, yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan teori ambak ya. Apa itu teori ambak? Ambak itu adalah apa manfaatnya bagiku. Jadi ambak itu sebuah kepanjangan dari apa manfaatnya bagiku. Nah, jadi sebenarnya seseorang itu memiliki semangat untuk mempelajari suatu pelajaran ketika dia merasa bahwa ada manfaat dari pelajaran tersebut. Nah, karena itu, sebelum kita mempelajari suatu pelajaran, sebenarnya kita harus membuat semacam ya tujuan dulu ya. Apa sih manfaat pelajaran ini? Misalkan matematika, atau bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Indonesia, atau mungkin sejarah. Apa sih manfaatnya? Nah, itu kita bisa menemukan semangat dari situ ya. Ketika kita sudah membuat poin-poin manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan, misalnya kita kenapa sih harus belajar sejarah? Misalkan sejarah itu penting untuk Anda kalau Anda ingin menjadi presiden atau Anda ingin menjadi pejabat negara, begitu ya. Sejarah itu penting. Ya, akan membantu Anda nanti untuk mendapatkan pekerjaan, terutama menjadi PNS ya. Harus paham sejarah karena ada tes wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda punya poin-poin seperti itu, atau mungkin matematika, kenapa matematika penting? Karena ini persyaratan ya, salah satu pelajaran yang diujikan untuk masuk sekolah-sekolah favorit, atau mungkin untuk UTBK, SNMPTN atau SBMPTN ya, untuk masuk perguruan tinggi. Dan ini diujikan di ujian nasional dan menjadi persyaratan dalam juga mendapatkan pekerjaan ya. Ketika Anda misalkan mau jadi PNS, ada ujian tes intelijensi umum, ada matematikanya. Nah, Anda bisa tuliskan poin-poinnya. Jadi sebelum kita belajar, ketika kita memiliki pengetahuan tentang apa sih manfaat dari pelajaran ini, biasanya kita akan lebih bersemangat untuk belajar. Jadi itu yang pertama ya, apa yang disebut dengan ambak, apa manfaatnya bagiku. Termasuk ketika Anda belajar sekolah, sebenarnya manfaatnya apa sih ya?
Nah, itu bisa sebenarnya berhubungan dengan yang namanya tujuan jangka panjang ya, tapi itu mungkin saya bahas di pertemuan yang lain. Oke, selanjutnya dalam buku itu ada yang disebut dengan Supercamp. Ya, Supercamp itu apa? Supercamp itu sebuah program ya yang dibuat oleh orang-orang Amerika saat itu, di mana para siswa itu tinggal beberapa lama, mungkin kayak semacam pesantren kilat ya. Kemudian di sana diberikan wawasan-wawasan tentang teknik-teknik belajar yang menyenangkan. Artinya apa? Supercamp ini menurut saya adalah sebuah kayak semacam mastermind ya. Kalau di dalam bukunya Napoleon Hill, kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif ya, yang sama-sama ingin meraih prestasi begitu ya. Jadi kalau kita teman-teman kita negatif ya, biasanya kita akan terbawa ya. Jadi waktu saya kelas 2 sanawiyah itu, teman-teman saya kebanyakan isinya orang-orang yang suka main ya. Jadi kita nggak terlalu akademis gitu ya, nggak terlalu suka ngafal, belajar, ngerjain PR, itu nggak terlalu suka. Kita sukanya main bola, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin main ke rumah teman ya, main game dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu fokus kepada kegiatan akademis. Nah, jadi teman-teman dalam lingkungan teman-teman, carilah teman-teman yang membuat teman-teman itu termotivasi untuk belajar. Kalau teman-teman punya teman yang dia rankingnya tinggi, bagus, itu deketin aja ya, deketin, coba cari informasi dari dia, dan biasanya itu akan menambah motivasi kita juga. Yaitu yang kedua ya, yang disebut dengan Supercamp, atau kita mengelilingi diri kita dengan lingkungan yang positif. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu adalah sebuah teori bahwa belajar itu menyenangkan ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang kadang hilang dalam hidup kita ya. Kita kadang menganggap belajar itu sesuatu yang membosankan, monoton, yang membuat kita tertekan, terbebani dan lain sebagainya. Sebenarnya belajar itu sebenarnya menyenangkan. Kenapa? Karena manusia pada intinya dia itu membutuhkan informasi ya, sama kayak manusia membutuhkan makanan. Di waktu yang sama manusia juga membutuhkan informasi. Jadi ketika manusia itu tidak belajar, justru manusia tidak akan merasa bahagia ya. Jadi menurut Stephen Covey ada 4 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama untuk mencintai ya, untuk hidup, untuk belajar, dan untuk meninggalkan warisan atau meninggalkan kontribusi bagi orang lain. Jadi kalau salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, sebenarnya kita tidak akan merasa senang. Maka kalau teman-teman tidak belajar untuk waktu yang beberapa lama ya, biasanya akan merasakan tidak senang ya, kurang bahagia, kurang merasa puas. Nah, karena itu sebenarnya belajar itu ya harus kita anggap sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita mendapatkan pengalaman baru, informasi baru. Jadi kita harusnya menganggap kegiatan belajar itu sesuatu yang membuat kita lebih hidup ya, sesuatu kebutuhan yang membuat hidup kita lebih berarti, lebih bermakna, dan lebih memuaskan. Nah, pandangan seperti ini itu jarang dimiliki oleh para pelajar ya, dan banyak pelajar itu depresi, bahkan ya tertekan, stres karena beban-beban akademis. Padahal seharusnya itu semua disikapi sebagai suatu permainan ya, sebagai suatu kebutuhan yang menyenangkan. Nah, selanjutnya ide yang keempat ya, yang saya sampaikan dari buku Quantum Learning ini adalah teori modeling. Nah, apa itu teori modeling? Teori modeling itu adalah mencari suatu model untuk kita copy ya, untuk kita tiru agar kita mendapatkan prestasi akademis yang lebih baik. Nah, poin keempat ini menurut saya yang paling efektif ya, dan berpengaruh bagi diri saya pribadi. Jadi kalau teman-teman punya teman ya, yang teman-teman anggap itu dia berprestasi, ideal, patut dicontoh ya, dan lain sebagainya, teman-teman coba aja tanya bagaimana sih cara belajar dia, bagaimana sih dia membagi waktu, kegiatan apa saja sih yang dia lakukan di setiap harinya, bagaimana cara dia ngerjain PR ya, atau bagaimana cara dia mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, kemudian bagaimana dia memotivasi dirinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya sosok model seperti ini, itu akan menjadi lebih mudah ya. Meskipun kita tidak mungkin ya mengcopy paste seseorang ya, kita kan background kita beda ya, dan kepala dia beda. Pastinya tidak mungkin kita copy paste seluruhnya begitu ya, 100% tidak mungkin. Dan yang bisa dilakukan orang lain belum tentu bisa kita lakukan sepenuhnya. Dan saya melakukan ini beberapa kali ya. Ada beberapa
sosok-sosok yang saya anggap ideal, kemudian saya coba model dengan versi saya pastinya. Jadi teman-teman bisa coba ya. Kalau waktu saya di Sanawiyah ada teman saya yang biasanya ranking 1 ya, itu saya perdalam bagaimana cara dia belajar, itu saya coba dan ternyata berefek pada saya, nilai saya meningkat ya, agak-agak meroket sih sebenarnya ya. Kemudian waktu saya di pesantren ya, ada beberapa asatid, ustadz itu yang menurut saya sangat ideal. Ketika mereka membagikan pengetahuannya itu saya coba jalankan. Dan alhamdulillah nilai saya cukup baik waktu di pondok ya. Alhamdulillah. Dan waktu di Al-Azhar itu juga saya menemukan ada senior yang luar biasa bagus ya menurut saya cara belajarnya, dan itu saya tiru dan alhamdulillah nilai saya juga jadi lumayan ya. Bisa lumayan nyerempet-nyerempet lah ya. Nah, itu beberapa ide-ide dari buku Quantum Learning yang menurut saya bagus sekali ya teman-teman. Bagi yang mungkin belum tahu ya, itu bisa menjadi suatu referensi baru. Dan bagi teman-teman yang ingin berprestasi dan lebih lagi menguasai buku tersebut, silakan cari saja bukunya. Dan banyak sekali buku ya yang saya anggap bagus untuk teknik-teknik belajar, dan saya juga sebenarnya sedang menulis buku ya. Sebenarnya sudah selesai, cuma sedang finishing ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengambil manfaat juga dari buku saya. Yang mau pre-order silakan komen saja, nanti saya follow up ya. Terima kasih banyak, jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.